Sampai akhirnya secara tidak sengaja dia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Hilang karena dia dibunuh dan dimakan oleh penduduk asli suku Asmat. Halo, dengan Fikar di sini. Michael Rockefeller, salah seorang anak dari wakil presiden Amerika Serikat yaitu Nelson Rockefeller. Keluarga Rockefeller ini terkenal sangat kaya raya karena mereka juga dikenal sebagai pengusaha minyak. Bahkan kekayaan keluarga Rockefeller ini pernah menginjak sampai 5.000 triliun. Kembali ke Michael Rockefeller. Jadi dia ini adalah seorang anak bungsu dari keluarga Rockefeller. Dan di saat kakak-kakaknya ini menggeluti bisnis, dia ini sangat mencintai dunia petualangan. Dan dia juga seorang arkeolog ya. Dan suatu ketika dia melakukan ekspedisinya ke Papua untuk mempelajari suku Asmat dan mengumpulkan barang seni asli dari suku Asmat. Ya karena latar belakang dia sebagai peneliti, dia sangat antusias dan menikmati penelitiannya ini di Papua. Dia pun juga berkata kalau dia ini merasa sangat senang di Papua dan meneliti suku Asmat ini seperti halnya menyusun teka-teki puzzle yang menarik. Singkat cerita, pada 17 November 1961, Michael Rockefeller ini dan antropolog Jerman temannya, yaitu Rene Wossing, berpergian dengan menggunakan kapal untuk melakukan penelitian. Setelah berlayar sekitar 5 km dari tepian pantai, kapal yang mereka tumpangi ini terbalik dan mesin kapal tersebut mati. Setelah lama hanyut dan terombang-ambing di tengah lautan dan semakin menjauh dari tepian pantai, si Michael Rockefeller ini sudah mulai sotoy ya. Dia berkata kepada Rene kalau dia mungkin bisa mencoba berenang ke pinggir pantai. Tapi si Rene yang pada saat itu panik enggan untuk mengikuti si Michael karena dia rasa memang sangat jauh dari pinggir pantai dan nantinya dia juga akan lelah pastinya. Tapi Michael pun tetap mencoba berenang ke tepian sendirian. Dia mengikatkan 2 kaleng bensin kosong di pinggangnya lalu mulai berenang ke tepian. Dan lucunya keesokan harinya ternyata ada kapal bantuan yang datang membantu Rene. Rene pun selamat pada saat itu dan ironisnya tubuh Michael ini menghilang dan tak diketahui keberadaannya. Asumsi-asumsi pun mulai bermunculan ya. Dugaan paling kuat adalah dia berenang lalu kelelahan dan tenggelam. Atau ada juga yang berkata bahwa dia diterkam buaya dan dimakan hiu. Hilangnya Michael Rockefeller ini menjadi topik yang menggembarkan dan menjadi berita utama di berbagai belahan dunia. Ya, namanya juga anak wakil presiden Amerika dan tajir. Seluruh tenaga dan bantuan ini dikerahkan untuk mencari Rockefeller. Nggak tanggung-tanggung, pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan Amerika Serikat, pasukan Belanda, dan pasukan Australia diterjunkan untuk menemukan si Michael Rockefeller ini. Ya, sudah seperti perang ya. Namun sayang sekali jasad Rockefeller ini tidak pernah ditemukan sampai akhirnya secara resmi Michael Rockefeller dinyatakan menghilang karena tenggelam pada 1964. Tapi pada tahun 2008 ada seorang sutradara bernama Fraser Huston menemukan video dokumenter di sebuah gudang yang berada di New England, Amerika Serikat. Dan di video tersebut menceritakan tentang kisah hilangnya si Michael Rockefeller ini. Video ini sebenarnya dibuat oleh Milt McLean yang pada tahun 1968 ingin membuat sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang hilangnya Michael Rockefeller di pedalaman Asmat. Tapi sayang sekali proyek ini mandek karena gagal ya. Dia tidak bisa memiliki banyak stok video untuk melanjutkan filmnya. Dan Fraser Huston pun membuka beberapa rekaman video tersebut. Sampai akhirnya secara tidak sengaja dia menemukan sesuatu yang mencengangkan dan menarik di dalam video tersebut. Coba lihat video berikut. Ya, di video tersebut terlihat seorang pria bule berkulit putih berjanggut sedang menggunakan kano
bersama orang-orang suku pedalaman Asmat. Pria bule misterius tersebut terlihat menjadi satu-satunya pria bule di dalam kumpulan orang-orang asli suku Asmat ya. Munculnya pria misterius ini pun tentunya menimbulkan spekulasi perihal hilangnya Michael di suku Asmat. Yaitu banyak yang berpendapat bahwa si Michael Rockefeller ini bergabung bersama suku Asmat dan menjalani hidupnya di sana. Tapi hal tersebut dianggap sangat kontroversial dan aneh. Sampai akhirnya ada dugaan baru yang muncul, yaitu dugaan kalau si Rockefeller ini hilang karena dia dibunuh dan dimakan oleh penduduk asli suku Asmat. Yang pada tahun tersebut, di tahun 1960-an, suku Asmat masih melakukan ritual kanibalisme. Hal itu diperkuat karena wilayah tempat mereka hanyut adalah wilayah yang sangat kental dengan suku yang masih melakukan ritual kanibalismenya. Pada tahun 2014, Carl Huffman, seorang jurnalis, menerbitkan buku yang membahas tentang penelitian hilangnya Rockefeller ini secara misterius. Selama beberapa kunjungan ke desa-desa di daerah itu, Huffman mendengar beberapa berita-berita dari para tetua kalau orang-orang asli suku Asmat lah yang telah membunuh Michael Rockefeller ini. Mereka bercerita pada saat setelah Rockefeller berenang ke pinggir pantai, dia dibunuh dan dimakan oleh orang-orang tersebut. Kisah ini sangat mirip dengan kesaksian yang dikumpulkan pada tahun 1960-an pada saat kejadian ya. Dan mereka bilang, alasan mereka membunuh dan memakan Michael Rockefeller ini karena mereka ingin balas dendam atas insiden suku Asmat di tahun 1958 saat suku Asmat dibantai habis-habisan oleh Belanda. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh dan memakan Michael Rockefeller. Setelah Huffman meninggalkan desa untuk terakhir kalinya, dia menyaksikan ada seorang pria nih yang memerankan adegan pembunuhan tersebut. Dan di dalam adegan tersebut tersirat pesan yang berisikan tentang jangan menceritakan kisah ini kepada orang lain atau desa lain, karena kisah ini hanya untuk kita. Dan juga diketahui pada tahun 1978 ada seorang ahli geologi yang mengunjungi Asmat. Dia bertemu dengan misionaris bernama Otto Konik ya, yang menunjukkan kepadanya sebuah jam tangan dan kacamata milik Michael Rockefeller ini. Dan dia menegaskan bahwa memang si Michael Rockefeller ini telah dibunuh dan dimakan. Sampai saat ini masih menjadi simpang siur tentang misteri hilangnya Michael Rockefeller ini. Jadi kalau menurut kalian nih, motif mana yang paling masuk akal dengan hilangnya si Michael Rockefeller ini? Tulis di kolom komen ya. Ya itu tadi kisah dari Michael Rockefeller yang hilang di suku pedalaman Asmat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan nama. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menyaksikan dengan seksama.